Penetapan tersangka Nikita Mirzani atas kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh dokter kecantikan Reza Gladys tampaknya menimbulkan drama baru. Ya, baru-baru ini pernyataan dokter detektif alias Doktif yang menanggapi terkait penetapan tersangka Nikita Mirzani tampak disorot banyak orang, termasuk Fitri Sahuteru, mantan sahabat Nikita Mirzani. Dalam hal ini, Fitri Sahuteru menyinggung soal Doktif yang seolah cuci tangan dalam masalah Nikita Mirzani. Padahal sebelumnya, Doktif sempat terlibat, bahkan menjadi salah satu saksi saat Nikita Mirzani di BAP. Dan untuk mengetahui sederet drama baru tersebut, maka inilah 5 drama baru setelah Nikita Mirzani ditetapkan menjadi tersangka, versi Cumi Top 5. Dokter detektif alias Doktif diketahui menjalin pertemanan yang cukup intens dengan Nikita Mirzani usai kasus mafia skincare dan skincare overclaim menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Namun saat Nikita Mirzani tengah terjerat kasus yang serius, dalam hal ini kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang, Doktif dinilai cuci tangan alias tak ingin ikut campur ke dalam kasus tersebut. Ya, hal itu menjadi sorotan usai Doktif membeberkan tanggapannya terkait penetapan tersangka Nikita Mirzani. Lantas, seperti apa tanggapan Doktif? Jadi Doktif itu kenal dengan Nikita, itu pun dikenalkan dari SS. Kok bisa SS bilang bahwa Doktif ini sudah kenal lama? Kan SS sendiri yang kenalin Doktif, yang ngasih tahu. Gitu. Jadi itu ini amnesia semua apa gimana sebenarnya ceritanya kok jadi berubah 180 derajat kan dok gitu loh. Jadi kalau Doktif tunjukin ini semua chatnya kaget semua loh. Kok bisa begini ceritanya ternyata. Jadi ya itu makanya fakta dan ada pun chatnya juga ada. Boleh enggak dok nomornya Doktif dikasih tahu ke Ami Kiki? Ya silakan. Nah, terus dari mana yang namanya tudingan-tudingan seperti itu yang sekarang beredar di masyarakat? Atas pernyataan Doktif yang menyebut jika dirinya tak mengenal dekat Nikita Mirzani, Fitri Sahuteru, mantan sahabat Nikita Mirzani, langsung memberikan singgungan pedas untuk Nikita Mirzani yang menurutnya teman-teman dekatnya cuci tangan saat Nikita Mirzani terjerat masalah. Lantas seperti apa singgungan pedas Nikita Mirzani? Sebagai saksi itu semua juga bisa menjadi saksi. Belum tentu menjadi saksi itu jadi terlibat. Itu nggak ada kaitannya. Kalau misalnya nih ada rumahnya kemana, terus dia jadi saksi. Apakah akhirnya saksi tetap? Aku mau sedikit berkomentar tentang adab pertemanan. Itu barusan aku story ya dari fakta netizen. Kok dokter detektif begitu sih? Lupa ya waktu kamu ribut sama SS. Kalian telepon-teleponan, kamu dibantu lagi. Suruh menghubungi timnya. Gak boleh gitu. Teman itu seiring sejalan, seperjuangan ya. Nih aku bukan bela NM kali ini ya. Aku hanya mengingatkan link pertemanan baru dia. Kenapa pada menyelamatkan diri masing-masing sih kalian? Berbanding terbalik saat Doktif terlibat perseteruan dengan Sheila Saukia, Nikita Mirzani tampak menjadi garda terdepan Doktif. Ya, seperti diketahui, saat Doktif dilabrak oleh Sheila Saukia beberapa waktu lalu, Nikita Mirzani langsung memberikan bantuan dengan mengarahkan Doktif untuk melapor ke polisi. Sontak saja, hal tersebut kembali disorot karena sikap Nikita Mirzani dan Doktif tampak berbanding terbalik. Langsung lapor ya, oke? Aku langsung lapor aja. Dipersekusi, betul. Aku dipersekusi, betul.
tolong Penny. Ada ajudan itu ajudan nggak boleh begitu tuh. Itu ajudannya si Selek tuh. Oh ajudan itu tentara, dia bilang TNI itu, dia bilang TNI ya betul, dia bilang begitu, betul. Brimob bawah itu, bawahan itu, nggak ada pangkat itu. Oh oke. Terus ini berarti ini aku lagi di sini, berarti ini aku belum bisa pulang karena sopir aku ditahan. Ditahan, nggak boleh. Ya udah nggak apa-apa. Dokter nggak usah bawa mobil. Dokter langsung datang aja ke Polda aja. Karena kan dia Naik bilang adanya kan apa? dikit-dikit Polda. Nggak naik apa? Ada taksi atau apa? Oh nggak bisa, di luar tuh mereka keroyokan di luar. Nggak bisa lewat. Nggak bisa lewat. Ya nggak apa-apa, keroyokan aja. Kalau dokter disentuh kan itu udah kena Sudah disentuh tadi, sudah. Makanya tadi teman-teman aku minta di ini aja, apa namanya, direkam ya. Semuanya direkam ya guys ya. Direkam nanti jadi bukti itu ya. Direkam Ya, nggak ada karena masalah itu, fitnah. nggak ada masalah itu. Itu dia udah ngaco-ngaco itu. Iya udah Dulu banget. sama apalah. Iya Apa betul, bisa kirim betul. mobil kan? Udah ngaco itu. Betul, aku tahu makanya. Oke, kalau gitu aku coba sih pakai itu aja, Grab aja. Pakai Grab Iya, pakai aja. Grab aja. Langsung ke Nanti biar aku kasih tahu kemana-kemananya biar laporannya bisa langsung diterima. Yang penting kan ada semua Oke, video oke. rekaman apa Iya segala betul. macam. Oke. Ya wes. Oke. Panik dia, iya. Dia masih ngejual. Dapat dari mana ya, tanya lah sama resellernya. Ya iya. Dokter ngomong sama dia. Kau tanya Barangku mana? Barangku Kenapa mana? reseller mau bisa Ada jual? Terlepas dari sorotan terkait pertemanan, dokter detektif juga menyebutkan jika dirinya tak bersindikat dengan Nikita Mirzani terkait dugaan pemerasan dan pengancaman Reza Gladys. Ya, meski dirinya juga menjadi salah satu saksi Nikita Mirzani, ia menegaskan jika dirinya tak terlibat dan hanya memberikan klarifikasi. Apakah ini sindikat? Kan begitu ya. Kami tetap melakukan dugaan bahwa ini adalah merupakan sindikat. Kenapa? Tadi kami hadir dalam rapat dengar pendapat umum di Komisi 9. Dan saya ada membawa beberapa dokter estetika dan brand owner. Dalam hal ini ada satu pola yang sama. Ya, pola yang sama yang dilakukan oleh yang kami duga sindikat ini untuk melakukan pemerasan terhadap pemilik brand owner ini dan dokter estetika yang tadi hadir. Ya, seperti contoh begini. Direview. Setelah direview, kemudian ditelepon, lalu dibilangin, awas hati-hati. Ini gua dipanggil sama Bepom, DPR RI dan sebagainya. Nah, kemudian ini dokter estetika dan pemilik brand owner ini ketakutan sehingga melakukan komunikasi. Jadi polanya sama ya. Tidak hanya klien kami dokter RG ya, tapi kepada beberapa korban-korban yang lainnya. Jadi kenapa kemudian kami mengatakan ini dugaan sindikat? Karena mempunyai pola yang sama sesuai yang disampaikan oleh Kabid Humas bahwa sebenarnya itu diminta 5M gitu. Tetapi kesanggupan klien kita hanya 4M seperti itu. Ya, jadi itu pun dengan tekanan-tekanan yang luar biasa. Ya itu dua kali, satu ditransfer, satu di cash ya. Soal transfer ke rekening TID, nah itu kan. Kalau bagaimana menyampaikan ke tangan inisial NM, TID, dah. Ya selama ini dokter tidak merasa itu, jadi ya dibuktikan saja. Jadi nanti akan terbantahkan semua yang dibilang apa sindikat apa itu semua tidak pernah ada. Sindikat pemerasan ya. Nah iya, jadi dokter itu bingung dibilang apa sih ini nggak ngerti sama sekali, tapi kok seolah-olah dibuat seperti itu dan mereka menginginkan penggiringan opini ini benar. Jadi sesuatu yang tidak ada digiring benar-benar ada, jadi masyarakat ini dibuat benar-benar percaya. Gitu. Padahal sebenarnya nggak ada, bahkan kan Pak Ade Ari sendiri tidak menyebutkan adanya doktif di situ. Gitu loh, ya kan? Berarti Kasih doktif ya, nggak Pak. merasa. Ya, jadi begini, pada saat dokter dipanggil itu kan dokter berbeda ya kan, nggak bersatu ya pada saat dipanggil menjadi saksi. Jadi ya dokter juga nggak tahu apa yang ditanyakan di situ, tapi yang dokter sampaikan ya apa adanya. Dokter detektif alias Doktif secara tegas meminta masyarakat agar stop menggiring opini negatif terkait dirinya. Ya, Doktif merasa sangat gerah dengan penggiringan opini tersebut. Terlebih, opini itu tak sesuai dengan fakta yang ada. Lantas, seperti apa himbauan Doktif? Sebenarnya sih dari apa yang sudah Pak Ade Ari ya sampaikan itu sebenarnya sudah cukup membantah sih apa yang masyarakat pikirkan selama ini ke dokter. Itu sebenarnya sudah cukup clue
bahwa apa sih yang selama ini beredar di masyarakat tuh buktinya dokter kok nggak ikut. Nah, dari situ aja kan seharusnya sudah kalian bisa lihat ya dok ya. Jadi kalau dokter itu nggak mau yang namanya mengklarifikasi A, B, C, nggak akan ada kelarnya. Yang ada nanti digoreng lagi opini, digoreng. Kita lihat aja. Udah begitupun dengan tersangkanya siapa MM sama IM. Itu pun nanti mereka akan membuktikan juga di pengadilan. Gitu. Jadi kita juga jangan ngejudge, oh NM pasti salah, itu masih ada namanya uang pengadilan. Seperti itu. Nah, ini belum apa-apa sudah digiringnya luar biasa. Jadi dokter harapkan di sini nggak ada kriminalisasi ya. Jangan ada yang dispesialkan. Jadi dokter Pak Risto, Pak Prabowo jangan ada yang dispesialkan. Jadi kalau memang yang salah ya salah. Kalau yang benar jangan dikait-kaitin, diikut-ikutin karena rasa benci. Gitu. Karena adanya rasa benci ke dokter yang nggak ngerti apa-apa dikait-kaitin. Pokoknya dokter harus kena. Kita giring opini. Nggak begitu. Gitu. Masyarakat jadi cerdas aja. Kita lihat faktanya. Itu seperti apa? Adakah bukti-bukti yang mengarah ke seperti itu? Dan itu masuk ke ranah hukum. Jangan pengiringan opini disebar di medsos seperti itu. Kan itu bisa dipenggal, diedit. Jadi luar biasa. Dokter merasa ini fitnahnya luar biasa dan kalian pelakunya itu sangat dolim. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.